mau cek kehadirannya dulu ya. Humaira, Hadir Bu. Nur Harisa, Hadir Bu. Sakina, Hadir Bu. Regan, Hadir Bu. Erik, Hadir Bu. Elsa, Andi Sitiama, Hadir Bu. Safira. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir. Itu adalah tanda kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin apa? Mengenai rantai makanan. Nah, anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 5, keseimbangan ekosistem sampai pembelajaran 5. Nah, anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu harapkan kalian dapat menentukan suatu pokok pikiran. Yang kedua adalah Ibu harapkan kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga adalah Ibu harapkan kalian dapat memahami atau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Kalian mampu membuat sebuah buklet. Nah, mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, coba diperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Itu gambar apa? Yang pertama, coba diperhatikan. Ada seorang sedang membuang apa? Sampah. Kemudian, nah, coba diperhatikan gambar yang Ibu tampilkan di sini. Ada seorang yang sedang membuang sampah. Kemudian, hewan-hewan banyak yang jatuh sakit. Bagus sekali. Ini kejadiannya di mana? Di laut. Bagus sekali. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kasus yang memberikan kita sebuah pengetahuan bahwa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Bagus sekali. Nah, di sini Ibu punya contoh lain lagi selain contoh yang Ibu tampilkan. Nah, coba diperhatikan. Gambar yang Ibu tampilkan ini merupakan gambar apa? Penanaman pohon secara liar. Nah, bagus sekali. Ini adalah pohon yang ditebang secara liar. Kalian tahu apa itu secara liar? Tanpa seizin dari pemerintah. Bagus sekali. Selain itu, di sini Ibu punya cerita. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini Ibu punya cerita mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Coba dibaca. Siapa yang bisa baca? Saya Bu. Iya, coba Humaira baca dengan suara yang lantang. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi kesalahan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor Lanjut lagi. Nah, yang untuk paragraf kedua ada yang bisa baca? Saya baru. Nah, silakan Arisa. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai
terdiri dari berapa paragraf? 3. Nah, di dalam ketiga paragraf ini, dalam satu paragraf itu di dalam satu paragraf itu mempunyai yang namanya pokok pikiran. Ada yang masih ingat apa itu pokok pikiran? Coba Nur Harisa. Kalimat utama dalam sebuah paragraf. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Bagus sekali. Nah, pokok pikiran itu merupakan pokok utama dalam sebuah paragraf. Ingat bahwa dalam satu paragraf itu terdiri hanya satu kalimat atau pokok pikiran. Nah, jadi di sini ada berapa paragraf? 3. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, di setiap paragraf ini coba kalian buat pertanyaan, masing-masing pertanyaan, satu orang. Coba kalian buat pertanyaan dalam satu paragraf, satu pertanyaan. Paham? Jadi di sini ada 3 paragraf. Jadi kalian buat 3 pertanyaan. Pertanyaan 1 di paragraf 1, pertanyaan 2 di paragraf 2, pertanyaan 3 di paragraf 3. Coba kalian tulis di buku kalian masing-masing. Di sini sok menang saja berarti. Menulis. Nah, bagaimana? Sudah selesai pertanyaannya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, sudah selesai semua. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah selesai pertanyaannya? Ya, Bu. Nah, sekarang coba kalian bacakan satu pertanyaan yang kalian buat. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Siti Nurhanisa. Sebutkan 2 contoh yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sebutkan 2 contoh 2 contoh yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Nah, coba kita pahami pertanyaan yang dibuat teman kita. Sebutkan 2 contoh yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ini terdapat pada paragraf 1. Bagus sekali. Nah, di sini dia akan mencari tahu 2 contoh yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, coba dibaca lagi paragraf 1. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi kesetaraan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, apabila komponen itu terjadi kegangguan, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Ada 2 komponen, yaitu dipengaruhi oleh manusia dan dipengaruhi oleh alam atau alami. Yang dipengaruhi oleh manusia dan dipengaruhi oleh alam. Jadi keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keseimbangan antara 2 komponen, baik itu biotik dan abiotik. Nah, anak-anak, 2 komponen itu apabila terjadi gangguan pada komponen tersebut, akan terjadi yang namanya apa? Terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, apa saja itu? Ada yang tahu? Nah, sejauh ini diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Nah, di sini Ibu punya video yang menjelaskan mengenai pengaruh beberapa
ciri-ciriannya? Gunung meletus. Bagus. Kemudian yang kedua? Tsunami. Bagus sekali. Nah, yang kedua adalah Aktivitas manusia. aktivitas yang dilakukan oleh Manusia. Nah, contohnya seperti apa? Membuang Membuang sampah sembarangan. Yang kedua apa? Lihat. Yang ketiga apa? Nah, ini adalah salah satu contoh pengaruh ekosistem terhadap yang disebabkan oleh alam. Ini adalah gambar apa? Gunung Meletus. Nah, gunung meletus ini menandakan bahwa jaring makanan itu sudah terganggu dan tidak disebabkan oleh aktivitas manusia, karena ini kejadiannya melalui alami. Nah, yang kedua adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Seperti apa tadi? Yang kedua, ketiga, membangun gedung secara ilegal. Jadi kalau membangun itu, kalau ada gedung-gedung itu mau dibangun harus punya surat izin. Kenapa? Nah, pada saat kita membangun dengan bahan yang seperti ini, beton, nah otomatis penyerapan air semakin berkurang. Nah, itu adalah berbagai jenis yang dapat mengganggu rantai makanan. Karena kita hidup di dunia ini harus saling membutuhkan. Makanya di dalam rantai makanan ini kita harus saling membantu antara hewan dan manusia, manusia dan hewan dan tumbuhan. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Ada yang ingin bertanya sampai materi hari ini? Ada? Tidak. Nah, alhamdulillah sudah paham mengenai materi ini? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah booklet. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan booklet itu seperti apa. Nah, nanti kita akan membuat sebuah booklet. Nah, cara membuatnya yang pertama adalah kita buat sampul bookletnya. Nah, tuliskan judul yang menarik. Di dalam sampul itu kita menuliskan judul yang menarik dan tuliskan nama kalian. Jadi nanti Ibu buat kelompok, jadi nama kelompok yang dibuat. Nanti Ibu bagi kelompok masing-masing 3 orang dalam satu kelompok. Yang kedua yang kalian harus pahami adalah jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Nanti kalian dapat memilih suatu kegiatan, kemudian jelaskan kegiatan apa yang kamu pilih. Yang ketiga adalah buatlah sebuah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Jadi setelah kita menjelaskan, kalian dapat membuat alur sesuai dengan kegiatan yang kalian pilih. Yang ketiga adalah tunjukkan berupa gambar tempat-tempat terjadinya kegiatan tersebut. Jadi kalian nanti Ibu akan membagikan sebuah gambar, kalian pilih, kemudian letakkan sesuai dengan kolom yang Ibu tampilkan. Yang kelima, jelaskan akibat yang timbulnya oleh kegiatan tersebut. Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk menunjukkan akibat kegiatan tersebut terhadap komponen ekosistem. Nah, dari penjelasan tersebut, kali ini kita akan mengerjakan sebuah LKPD. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah LKPD. Kalian dapat mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian dapat mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang ada di lembar LKPD.
LKPD. Nah, di sini ada 6 langkah sesuai dengan langkah pembuatan buklet. Langkah pertama apa? Sampul. Yang kedua apa? Jelaskan yang harus dan tidak Iya, menjelaskan. Yang ketiga apa? Buat sebuah diagram alur yang ada kaitan dengan Bagus. Yang keempat apa? tunjukkan beberapa tempat terjadinya kegiatan tersebut. Yang kelima? Jelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Yang keenam? Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk menunjukkan akibat kegiatan tersebut terhadap komponen ekosistem. Bagus. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Setiap LKPD terdiri dari 3 orang. Cantikkan. Oke. Nah, anak-anak, apabila ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD, silakan bertanya saja Ibu. Nah, ikuti langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Perhatikan baik-baik, kalian harus bekerja sama dengan baik, jaga kekompakan. Nah, keren. Bisa dijawab. Petunjuk pertama, ya terjadinya kerusakan alam. Nah, coba diperhatikan lagi apa yang minta. Yang pertama, sampul buk, tuliskan judul yang menarik dan tuliskan namamu, nama kelompok. Nah, setelah judul, kemudian di bawahnya nama. Bagus. Lanjut. Ya, bagaimana untuk kelompok 2? Ya. Jangan lupa tulis namanya. Harus ingat ya, harus menarik. Bagaimana kelompok 3? Sudah selesai kegiatan pertama? Ya. Duduk. Coba yang kedua. Bisa? Coba baca yang kedua. Nah, apa maksudnya itu? Coba diperhatikan gambarnya. Nah, itu kejadiannya. Sudah saya Ibu jelaskan dipengaruhi oleh yang menyebabkan oleh manusia. Dijelaskan di situ. Intinya pengembangan secara lihat. Bagaimana kelompok lain? Oke. Kerjasama. Buatlah sebuah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Jadi di situ kan di sini gimana ditentukan?
Gimana? Dari sini kayak berarti apa permasalahannya? Nah, di sini apalah dilakukan sehingga tidak terjadi seperti ini. Menjaga keseimbangan ekosistem. Apa? Nomor 2. Nah, apa petunjuknya nomor 2? Baca. Kegiatan apa yang dimaksud? Coba perhatikan itu kegiatan apa? Terjadinya pembakaran akan mengakibatkan kegiatan bagaimana? Apa akibatnya? Hah? Iya, itu kan kebakaran nih, itu apa akibatkan? Misalnya kalau kita jatuh, akibatnya kita terluka. Kalau begitu kebakaran, kan apa yang terjadi? Akibatnya apa kalau pembakaran hutan? Ya, sekali hutan gundul, hewan-hewan terganggu, hewan terganggu, populasi hewan terganggu, terganggunya ekosistem. Bagaimana? Sudah selesai sama pekerjaannya? Ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Terus kelompok 3? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing hasil kelompoknya. Ayo, siapa yang berani? Kelompok 1, Bu. Silakan, bagus sekali kelompok 1. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yaitu buklet. Judulnya Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem. Dimaksud perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Alur perburuan liar, punahnya spesies hewan, dan jaring makanan terganggu. Rantai makanan, tumbuhan, kambing, kelinci, burung, ular, dan tupai. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1, nanti mereka sudah menentukan judul, mereka sudah menentukan sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu terapkan pada kegiatan LKPD. Yang pertama adalah menentukan judul, yang kedua sudah menjelaskan judul yang telah dipilih, yang ketiga adalah membuat alur penyelesaian masalah dalam gambar yang mereka tampilkan. Nah, dari kegiatan kita hari ini, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Nah, di evaluasi ini terdapat 10 soal berbentuk pilihan ganda. Nanti kalian pilih sesuai dengan jawaban A, B, C, D. Nah, anak-anak, coba diperhatikan lembar evaluasinya. Pertama, jangan lupa tulis nama
jawaban yang paling tepat. Silahkan dikerjakan. Ini nampak sudah selesai ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Iya. Sekarang dikumpul hasil pekerjaannya. Oke. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang masih ingat materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai apa? Yaitu Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem itu terjadi apabila terjadi keselarasan antara faktor biotik dan abiotik. Tetapi apabila kedua faktor tersebut terganggu, ada dua faktor lagi, yaitu disebabkan oleh alami dan manusia. Kalau contohnya yang disebabkan oleh alami seperti apa? Pengaruh ekosistem secara alami, yaitu tsunami, letusan gunung. Yang kedua, ketiga apa? Gempa bumi. Bagus sekali. Nah, yang kedua adalah pengaruh terjadinya pengaruh dalam keseimbangan ekosistem adalah dipengaruhi oleh manusia. Manusia ini melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mereka mencari kebutuhan hidupnya seperti tidak memikirkan hal-hal yang negatif yang berdampak pada lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Menebang pohon secara yang kedua apa? Yang ketiga apa? Membangun secara liar. Yang terakhir apa lagi? buang limbah sembarangan. Bagus sekali. Nah, di dalam pengaruh keseimbangan ekosistem, kita sudah membuat yang namanya booklet. Nah, ada yang masih ingat cara membuat booklet yang pertama apa? Menentukan Yang kedua apa? Menjelaskan. Kemudian yang ketiga apa? Bagus sekali. Yang keempat apa? menentukan Menentukan gambar. Yang terakhir apa? membuat Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham? Ketika kalian sudah paham, saya sangat merasa gembira. Apakah kalian juga merasa gembira? Tepuk gembira. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas pembelajaran hari ini. Aktivitas selama pembelajaran berlangsung. Nah, anak-anak, dalam kondisi seperti sekarang ini, jangan lupa terus memakai masker ketika hendak keluar, mencuci tangan